Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Tim SAR menemukan jenazah diduga WNA Spanyol yang tenggelam di Labuan Bajo. Optimisme ekonomi NTT 2026, sinergi dan penguatan sektor strategis. Saksi PT BOA hadiri persidangan, warga beri dukungan. Pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Kali ini bersama saya Helga Meliani dan saya Tresya Hera. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita ikuti berita utama hari ini pemirsa. Tim SAR gabungan temukan kembali 1 jenazah WNA Spanyol, korban tenggelamnya KM Putri Sakina di Labuan Bajo. Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan menerima informasi dari nelayan setempat yang menemukan bangkai kapal KM Putri Sakina. Di dalam bangkai kapal tersebut ditemukan 1 orang korban dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan pada koordinat 8 derajat 36 menit 35,139 detik lintang selatan, 119 derajat 40 menit 36,826 detik bujur timur. Dengan jarak 7,48 nautical mil dari lokasi kejadian kapal tenggelam. Selanjutnya tim SAR gabungan menggunakan kapal KN SAR Punta Dewa 250 melakukan evakuasi korban menuju pelabuhan Marina Labuan Bajo untuk tindakan lebih lanjut dan diserahkan kepada tim DVI Polres Manggarai Barat. Hingga saat ini operasi SAR masih terus berlangsung dan tim SAR gabungan terus berupaya menemukan sisa korban yang masih dinyatakan hilang. Penemuan korban ketiga pada pukul 14.30 diinformasikan oleh nelayan bahwa menemukan 1 korban dan bodi kapal di koordinat 08 derajat 36 menit 35,139 detik sera, 119 derajat 40 36 826 detik dis dengan jarak dari lokasi kejadian kurang lebih sekitar 7,48 nautical mile. Korban diketemukan bersama dengan bodi kapal. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke Labuan Bajo. Setelah itu dilanjutkan menuju ke rumah sakit untuk dilaksanakan identifikasi. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Nusa Tenggara Timur pastikan jenazah di perairan Pulau Komodo korban WNA Spanyol KM Putri Sakina. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda NTT memastikan bahwa jenazah yang ditemukan di perairan Pulau Komodo merupakan salah satu korban warga negara asing asal Spanyol, korban tenggelamnya kapal KM Putri Sakina di Selat Padar. Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda, Kombes Pol Henry Novika Chandra usai dilakukan pemeriksaan forensik secara menyeluruh. Proses identifikasi dilakukan melalui pembandingan data antemortem dan postmortem oleh tim DVI Polres Manggarai Barat bersama tim medis RSUD Komodo. Berdasarkan hasil identifikasi DVI, korban dipastikan berjenis kelamin laki-laki, berusia 10 tahun dan merupakan warga negara asing asal Spanyol yang menjadi korban dalam laka laut KM Putri Sakina. Kabid Humas Polda NTT menegaskan Kapolda Nusa Tenggara Timur, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rudi Darmoko memberikan atensi penuh terhadap proses identifikasi korban.
Kapolda NTT menginstruksikan agar tim DVI Polda NTT bekerja secara profesional, teliti dan mengedepankan standar kemanusiaan internasional mengingat korban merupakan seorang anak dan warga negara asing. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan gencar melakukan pencarian hari ke-13 terhadap satu WNA Spanyol korban tenggelamnya KM Putri Sakina di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dari 4 korban hilang, 3 diantaranya sudah ditemukan dan tersisa 1 yang masih dalam proses pencarian. Kepala SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan tepat pukul 7 pagi tim SAR gabungan telah berangkat melakukan pencarian ke lokasi sesuai rencana operasi. Dalam pencarian tersebut tim SAR dibantu drone thermal untuk membantu penyisiran melalui udara dan penyelaman di lokasi bagian selatan Pulau Komodo yang merupakan tempat penemuan bangkai kapal. Pada pencarian hari ke-13, 168 personil dikerahkan yang merupakan unsur gabungan Basarnas, TNI Polri, KSOP Labuan Bajo, Balaik TNK Komodo dan BPBD Manggarai Barat hingga Komunitas Selam Labuan Bajo. Selain itu pihaknya juga mengerahkan 18 alut utama yang digunakan untuk proses pencarian terhadap korban. Proses pencarian terhadap 1 korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga sore hari. Dirinya juga meminta dukungan semua pihak agar di waktu sisa pencarian ini korban bisa ditemukan. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih membuka peluang pasar luas bagi pelaku UMKM, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan terbukanya peluang pasar membuat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bisa bersaing dan naik kelas. Koperasi Merah Putih merupakan salah satu solusi strategis di tengah upaya pemerintah memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Karena untuk tumbuh dan bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif, UMKM membutuhkan dukungan ekosistem yang solid terutama dalam hal akses pasar. Jitro, salah seorang pelaku UMKM mengatakan, salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Kopdes Merah Putih adalah terbukanya peluang pasar. Selama ini ia bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih Kelurahan Oepura dengan menyuplai aneka sayuran segar serta bahan pangan lainnya. Sejak bekerja sama dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih, banyak manfaat yang diperoleh seperti jangkauan pemasaran yang lebih luas serta pendapatan yang diperoleh juga meningkat. Wortel, jagung manis, daun ubi dong, kacang panjang, buncis, itu dong yang kita belanja antar ke kantor. Pokoknya sesuai permintaan. Kalau hanya berapa jual di pasar, di dalam pasar, dia 1 hari kotong bisa dapat sampai ke istilahnya hitung kotor 1 juta. 1 juta kotong pendapatan sampai itu. Kalau sampai di Koperasi Merah Putih 1 hari bisa sampai 1 juta. Karena dia permintaan dapat Rp1.000, tapi itu minta barang dari sini banyak. Dengan akses pasar yang lebih luas, lanjut Jitro membuat mereka dapat mengembangkan usaha mereka yang lebih besar lagi. Tidak hanya itu, keberadaan koperasi juga memungkinkan produk lokal menjangkau pasar yang lebih besar dan mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif. Dari Kota Kupang, Angelikus Ratu Romanus Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
Nama saya Margarita Subekti, saya biasa dipanggil Oma Bekti. 2012 kita bersama beberapa teman perempuan menggagas apa yang bisa kita lakukan bagi teman-teman perempuan yang ada di Manggarai Barat ini. KSU itu mengalami banyak tantangan pada waktu kami mengumpulkan sampah dengan teman-teman dan KSU itu terbakar. KSU itu terbangun dari keprihatinan teman-teman dan sungguh menjadi volunteer di KSU. Yang paling utama bahwa pada waktu kita melakukan sesuatu itu, kita lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Sayangi ibu bumi. Salam dari Rumah Pekerti KSU Sampah Komodo. Saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Memasuki tahun 2026, geliat perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan dinamika baru. Sejumlah sektor dinilai berpotensi untuk tumbuh di tengah tantangan yang masih dihadapi daerah. Awal tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi transformasi ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan survei terbaru Bank Indonesia, optimisme konsumen di NTT menunjukkan tren penguatan yang signifikan. Indeks keyakinan konsumen atau IKK yang berada di zona optimis mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi di masa mendatang. Hal ini menjadi modal dasar bagi pergerakan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama produk domestik regional bruto NTT. Langkah strategis juga mulai diperkuat melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan lembaga perbankan. Kolaborasi antara Gubernur Melki Lakalena bersama Bank Mandiri menjadi salah satu bukti nyata upaya penguatan struktur modal daerah. Fokus utama diarahkan pada pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, serta digitalisasi sistem keuangan. Sinergi ini diharapkan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal sehingga geliat ekonomi tidak hanya terpusat di perkotaan namun menjangkau pelosok daerah. Di bawah pengawasan para ahli termaksud pakar ekonomi dari Kementerian Keuangan, arah ekonomi NTT tahun 2026 diproyeksikan tertuju pada hilirisasi sektor pertanian dan optimalisasi pariwisata berkelanjutan. Tantangan seperti kerentanan iklim dan konektivitas antar wilayah tetap menjadi perhatian serius, namun dengan penguatan kebijakan yang inklusif, pertumbuhan ekonomi di NTT tahun 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dari Kota Kupang, Diki Balorio Jogo, TVRI NTT melaporkan. Ya, Saudara, di tahun 2026, geliat perekonomian Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan dinamika baru. Sejumlah sektor dinilai berpotensi untuk tumbuh di tengah tantangan yang masih dihadapi daerah. Untuk mengetahui arah ekonomi Nusa Tenggara Timur di tahun 2026 ini dan strategi apa yang perlu diperkuat, kami akan berbincang dengan Dr. Roland Vanggidai selaku Local Expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Pak Roland. Selamat sore. Iya, selamat tahun baru Bapak 2026. Selamat tahun baru. Baik, terkait dengan geliat perekonomian di Nusa Tenggara Timur tahun 2026 ini, kira-kira bagaimana Bapak melihat kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur saat ini dan apa gambaran besarnya di tahun 2026? Baik, ketika kita berbicara tentang ekonomi NTT, untuk 2026 kita mungkin melihat sedikit ke belakang.
bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, terkhususnya 2025. Kalau kita mau lihat dari data historikal pertumbuhan ekonomi, NTT ini memang masih berada di bawah rata-rata nasional dari sisi pertumbuhan ekonomi. Namun dari tahun ke tahun kita bisa lihat adanya peningkatan. Jadi pasca COVID ini ekonomi terus bertumbuh kita dari tahun ke tahun, walaupun belum begitu signifikan. Eh, Dalam beberapa tahun terakhir ini, kalau mau jujur, kita tren pertumbuhan ini banyak dipengaruhi oleh belanja dari pemerintah, kemudian konsumsi rumah tangga, dan pemulihan pada sektor pariwisata. Ini yang membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, Eh, kalau kita berbicara struktur ekonomi NTT, dalam beberapa tahun terakhir ini memang belum ada sesuatu yang berbeda, masih sama, di mana pertanian, perikanan, kemudian peternakan, serta perdagangan yang menjadi sektor-sektor yang menyumbang PDRB untuk Nusa Tenggara Timur. Namun sektor-sektor ini punya kerentanan tersendiri, di mana tingkat pertumbuhannya begitu rendah. Karena kita bicara pertanian, NTT kita hanya bermain di area bahan baku, atau kita berbicara tentang peternakan juga sama. Nah, kondisi ini juga banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tadi sempat disampaikan bahwa infrastruktur, keterbatasan akses dari satu wilayah ke wilayah lain ini juga menjadi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi banyak faktor yang akhirnya membuat kita melihat bahwa NTT kita ada dalam kondisi yang positif, yang baik, tetapi masih begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi di 2026 ini. Kita juga tidak bisa mengabaikan misalnya indikator kemiskinan, kemudian stunting yang masih relatif tinggi, ini menjadi hal-hal yang perlu terus diperhatikan. Tetapi ada keyakinan tersendiri di mana 2026 ini merupakan tahun transisi, karena APBN 2026 ini kan sudah masuk apa yang menjadi program prioritas dari pimpinan-pimpinan daerah terpilih. Kalau kita bicara 2025, belum masuk program-program prioritas. Dan ketika program prioritas ini masuk, diharapkan geliat ekonomi akan semakin baik di 2026. Mungkin itu kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi kita. Baik Pak Roland, terkait dengan beberapa sektor yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira kemana arah utama ekonomi Nusa Tenggara Timur di tahun 2026 ini dan sektor mana yang kira-kira bisa menjadi potensi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur untuk tahun ini? Kita bicara sektor, saya melihat pertanian masih tetap menjadi sektor yang sangat dominan di NTT. Namun ini perlu didorong dengan kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mungkin sudah direspon dengan baik oleh pemerintah daerah melalui program OVOP. Sehingga apa yang menjadi potensi-potensi di kabupaten kota itu bisa didorong, dilakukan hilirisasi sehingga produk yang kita jual bukan produk mentah. Kemudian sektor pariwisata. Ini juga menjadi salah satu sektor yang harus terus dikembangkan. Selama ini kita hanya mengandalkan Komodo, Labuan Bajo. Ke depan diharapkan ada daerah-daerah wilayah-wilayah pariwisata baru yang dikembangkan sehingga terjadi sinergi antara Labuan Bajo ke kabupaten kota lainnya. Jadi dampak pariwisata itu tidak hanya di satu kota. Tetapi kita bicara NTT juga punya potensi. Kita bicara terkait dengan blue economy. Bagaimana kelautan, perikanan ke depan juga memiliki potensi yang begitu besar. Garam dan lain sebagainya ini punya potensi yang besar. Dan juga kita bicara terkait dengan energi baru terbarukan. Dalam beberapa hasil riset menunjukkan bahwa NTT punya potensi dari sisi angin, panas bumi, kemudian sinar matahari. Ini bisa menjadi sektor-sektor
sektor-sektor unggulan baru di tahun 2026 ini untuk dikembangkan. Itu yang mungkin menjadi sektor-sektor prioritas yang bisa dikembangkan di 2026 ini. Baik Pak Roland, kemudian terkait dengan tadi Bapak sempat mention soal tantangan-tantangan yang dihadapi, salah satunya tantangan stunting. Kira-kira apa yang perlu diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan dan peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan di tahun 2026 ini? Iya, kalau bicara tentang tantangan dan peluang untuk 2026 ini, berdasarkan tren yang kita lihat di 2025 secara ekonomi, ke depan ini tetap NTT ini punya peluang yang begitu besar dalam konteks infrastruktur. Investasi terhadap infrastruktur strategis ini akan menjadi sesuatu yang berpeluang menumbuhkan ekonomi. Saya ambil contoh begini, dalam beberapa tahun terakhir ketika proyek-proyek bendungan dibangun di Nusa Tenggara Timur, banyak tenaga kerja yang bisa terserap di situ, dan ini akan menjadi sektor-sektor yang perlu terus didorong, dan juga kita tetap membuka investasi bagi pengusaha-pengusaha untuk berinvestasi di NTT. Di sisi lain juga, peluang yang dimiliki oleh kita ke depan ini adalah permintaan dari pasar global. Saya mencatat misalnya tadi, bicara blue economy, permintaan terhadap rumput laut organik, kemudian perikanan yang berkelanjutan, dan lain sebagainya, ini masih potensial. Dan satu yang menjadi peluang NTT ke depan itu adalah bonus demografi. Dengan banyaknya angkatan muda yang memiliki kemampuan sumber daya yang baik, diharapkan dapat menjawab kebutuhan dari pasar tenaga kerja. Itu yang menjadi peluang kita. Namun tantangan kita juga sama seperti di awal saya katakan, tidak sedikit. Perubahan iklim itu tidak bisa kita hindari, karena pola pertanian yang kita lakukan di NTT ini kan pola musiman dan sangat tergantung kepada curah hujan dan lain sebagainya. Ketika ada perubahan, maka pola pertanian pun akan ikut berubah. Kemudian salah satu tantangan yang kita hadapi ini di 2026 itu sangat nampak, kita NTT sangat bergantung kepada anggaran APBN, jadi transfer dari pusat ke daerah. Nah, ini juga akhirnya membatasi kemampuan daerah untuk melakukan akselerasi terhadap pendapatan asli daerah. Karena sudah terbiasa mendapatkan dari pusat, akhirnya kurang meningkatkan PAD-nya. Tetapi kondisi efisiensi hari ini dilakukan oleh pemerintah pusat mendorong untuk pemerintah daerah mengoptimalkan potensi daerah, kemudian mengefisiensi belanja-belanja yang mungkin tidak efektif. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian ke depan juga kita punya tantangan terkait dengan logistik. Bagaimana infrastruktur jalan dan lain sebagainya ini mempengaruhi pengiriman barang-barang atau produksi sumber daya alam kita ke kota. Dengan adanya pembukaan berbagai program misalnya MBG, tetapi kita tidak bisa mensupport bahan baku karena akses jalan dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan untuk investasi yang menjadi persoalan yang dari tahun ke tahun belum terselesaikan ini terkait dengan konflik lahan. Investor akan masuk dan mau berinvestasi ketika lahan itu tidak ada konflik di situ dan mereka bebas untuk melakukan investasi. Nah, ini hal-hal yang masih menjadi tantangan tersendiri di NTT, karena kita tahu NTT dengan luas wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri jika kita bandingkan dengan daerah lain. Mungkin itu. Baik Pak Roland, terus bagaimana dengan agar geliat ekonomi di Nusa Tenggara Timur tahun 2026 benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat? Seperti yang tadi Bapak jelaskan, selain dengan adanya investasi, apakah juga dengan pemanfaatan UMKM, kerjasama antara instansi pemerintah dengan UMKM juga bisa membangun ekonomi Nusa Tenggara Timur di tahun 2026 ini? Ya, UMKM ini menjadi sektor yang paling yang sudah teruji kalau mau dibilang. Ketika COVID, ketika krisis ini
sektor yang paling paling tahan terhadap goncangan, dan ini harus tetap menjadi diberikan perhatian khusus sehingga pemberdayaan UMKM lokal ini tetap harus digeliat dengan cara pembiayaannya kita tetap dari pemerintah melalui KUR, UMI, dan lain sebagainya, pelatihan peningkatan soft skill kepada UMKM, dan peningkatan pemasaran digital. Itu juga harus menjadi perhatian. Bicara terkait dengan itu juga, saya ingin menggarisbawahi bahwa penguatan ekonomi lokal ini juga bisa kita lakukan dengan penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih yang tadi sempat disampaikan bahwa Koperasi Merah Putih maupun badan usaha milik desa ini harus menjadi penghubung antara pelaku ekonomi lokal dan juga rantai pasok atau pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan baku dari kita. Jadi UMKM ekonomi lokal tetap menjadi perhatian dari pemerintah provinsi, dan itu didukung dengan program OVOP yang dicanangkan oleh Gubernur NTT. Baik Pak Roland, pertanyaan terakhir. Sebenarnya sudah Bapak mention di jawaban pertanyaan sebelumnya, namun kira-kira apa rekomendasi dan harapan Bapak terhadap kebijakan ekonomi daerah agar Nusa Tenggara Timur dapat tumbuh lebih kuat dan inklusif? Maksud saya dan inklusif di tahun 2026. Iya. Kalau harapan dan rekomendasi, saya melihat bahwa di tahun 2026 ini NTT seharusnya tidak lagi kita hanya sekedar mencatat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pemerataan antara satu kota, kabupaten, kemudian bagaimana kita bicara tentang keberlanjutan. Membangun ekonomi yang tidak hanya mengeksplorasi di hari ini, tetapi kita mampu menjaga keberlanjutan. Ini menjadi harapan, sehingga transformasi ekonomi yang dilakukan di NTT di tahun 2026 ini harus melihat berbagai aspek, tidak hanya di Kota Kupang atau kota-kota yang menjadi penyumbang untuk pertumbuhan ekonomi NTT, tetapi juga semua daerah, kota, kabupaten, desa dapat ditingkatkan. Dan juga sektor-sektor prioritas yang tadi sudah saya sampaikan, pertanian, kemudian pariwisata, kemudian blue economy maupun energi baru terbarukan harus terus digeliatkan. Mungkin itu dari saya, Kak. Baik, terima kasih banyak Pak Roland untuk informasi yang sangat menarik terkait dengan geliat perekonomian Nusa Tenggara Timur di tahun 2026 ini. Terima kasih banyak Pak, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. 3 nama yang akan diusulkan untuk menduduki kursi jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya ditetapkan. Penetapan ini sebagai tanda proses seleksi tingkat pansel telah usai. Selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan. Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya JPTM Sekda NTT secara resmi telah mengumumkan 3 nama calon terkuat yang lolos hingga tahap akhir. Ketiga calon tersebut adalah Franciscus Salesodo yang saat ini menjabat sebagai Sekda Manggarai Barat, Servulus Loboriti saat ini menjabat sebagai Inspektur 3 Setjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ruth Diana Leskodat yang adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penetapan 3 nama tersebut merupakan hasil akhir dari rangkaian proses seleksi yang panjang, hasil uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara pada 22 hingga 23 Desember 2025 menetapkan 6 kandidat yang dinyatakan masih memenuhi syarat. Selanjutnya hasil penilaian BKN dikompilasi dengan hasil evaluasi tim Pansel Sekda NTT yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 11 hingga 21 Desember 2025. Dari hasil kompilasi nilai kuantitatif, terpilihlah 3 calon dengan urutan teratas. Adapun berita acara penetapan 3 nama kandidat telah diserahkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena melalui PLA Sekda NTT pada Senin 5 Januari 2025 yang lalu.
Proses seleksi di tingkat pansel telah usai dan penetapan 3 nama kandidat tersebut merupakan hasil penilaian final secara kuantitatif. Tahap selanjutnya, ketiga nama calon Sekda NTT akan diusulkan oleh Gubernur NTT kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk kemudian dipilih dan ditetapkan sebagai Sekda NTT definitif. Dari Kota Kupang, Resti Seli Kristodapo, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Kupang mulai mematangkan berbagai langkah strategis guna menyambut musim libur Lebaran tahun ini. Fokus utama instansi tersebut adalah memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan para pemudik yang akan menggunakan jasa transportasi laut melalui pelabuhan-pelabuhan di bawah pengawasan mereka. Kepala KSOP kelas 3 Kupang, Simon Baun, menegaskan bahwa seluruh skema pelayanan pada masa angkutan Lebaran kali ini akan berpijak pada hasil evaluasi komprehensif dari penyelenggaraan masa Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Pengalaman selama masa Natal dan Tahun Baru dinilai menjadi tolok ukur atau barometer yang sangat krusial dalam memetakan potensi tantangan serta kebutuhan di lapangan. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam persiapan ini antaranya pemetaan lonjakan penumpang, menganalisis data arus penumpang dari periode Nataru untuk mengantisipasi kepadatan di titik-titik tertentu. Selanjutnya, optimalisasi fasilitas pelabuhan, memastikan seluruh sarana dan prasarana di terminal penumpang berfungsi optimal demi kenyamanan masyarakat. Setelah itu, peningkatan standar keselamatan diantaranya melakukan pengawasan ketat terhadap pelayanan kapal serta kepatuhan operator terhadap protokol keselamatan pelayaran. Koordinasi antara lembaga untuk memperkuat kerjasama dengan instansi terkait untuk memastikan alur mudik berjalan tertib dan terkendali. Penyelenggaraan Nataru tahun ini sudah menjadi benchmark, ya, jadi benchmark kita untuk penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2026. Dan ini menjadi dasar, fondasi bagi kita, baik yang ada di pusat, di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Pelabuhan Tenau Kupang, bahwa ini menjadi fondasi awal buat penyelenggaraan angkutan Lebaran pada tahun 2026 dengan lebih baik, lebih seksama dalam rangka penyiapan sarana prasarana dan moda transportasi laut yang lebih aman, nyaman, dan selamat sampai ke tujuan. Langkah antisipasi yang diambil sejak dini diharapkan mampu meminimalisir kendala teknis maupun operasional selama puncak arus mudik dan balik nantinya. KSOP kelas 3 Kupang berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang akan pulang ke kampung halaman dengan mengedepankan aspek keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama. Dari Kota Kupang, Diki Balo Jindra Kevi, TVRI NTT melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Sahabat terkasih dalam Dhamma, pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kita dalam siaran Mimbar Agama Buddha. Bersama saya, Tito Nanda Caesari, akan menemani pemirsa di rumah dalam 1 jam ke depan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Bagaimana Bante perjalanannya ke Kota Kupang? Ya cukup melelahkan juga ya. Cukup melelahkan. Karena pesawat pagi. Pesawat pagi ya. Cinta ini sebenarnya apa? Kalau kita merasa senang dicintai, disayangi, dimengerti, dipahami,
hal tersebut akan kita ekspos keluar. Karena kita merasa butuh loh cinta ini. Jadi bukan cinta yang menuntut. Kamu kan pasangan saya nih, harus kamu cinta saya. Tidak. Kita ini yang harus memenuhi itu dulu. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara, dari Kabupaten Kupang. Keamanan dan kelancaran ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru menyambut 2026 tidak terlepas dari pengamanan Polres Kupang yang menurunkan sedikitnya 270 personil. Suksesnya pelaksanaan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tidak terlepas dari kerja keras pengamanan dari Polres Kupang untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman, tertib, dan kondusif. Berdasarkan pantauan sejak tanggal 20 Desember 2025, Polres Kupang telah membuka posko pengamanan di 3 titik, yakni posko pengamanan di Pasar Oesau, posko pengamanan Desa Oebelo, dan posko pengamanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok dengan didukung oleh 46 personil atau 14 personil setiap posko. Tidak hanya itu, untuk mensukseskan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Kupang juga menurunkan sebanyak 270 personil untuk mengamankan 175 gereja yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Adapun ke 270 personil Polres Kupang ini dikerahkan untuk mengamankan berbagai pelaksanaan ibadah selama perayaan Natal dan Tahun Baru di setiap gereja. Selain Polres Kupang, suksesnya perayaan Natal dan Tahun Baru juga didukung oleh TNI dan berbagai stakeholder terkait lainnya. Melihat hal ini, Absalon Bui, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kupang, mengapresiasi Polres Kupang dan TNI serta berbagai pihak yang ikut melaksanakan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Kupang. Menurutnya, mewakili masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya masyarakat Dapil 4, berterima kasih atas setiap upaya dari Polres Kupang untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ia berharap suksesnya pengamanan Natal dan Tahun Baru ini yang dilakukan secara kolaboratif oleh Polres Kupang dapat terus dilakukan pada hari raya lainnya di wilayah Kabupaten Kupang. Kepolisian dan TNI dan berbagai pihak bekerjasama untuk menjaga arus lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, dari proses penjagaan kenyamanan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru sudah kita lewati hingga memasuki tahun yang baru 2026. Untuk itu, sebagai mewakili masyarakat, memberikan apresiasi kepada pihak TNI dan Polri serta semua pihak yang terlibat di dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, pemirsa, suasana penuh kehangatan dan persaudaraan mewarnai kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Warga desa Haumeniana di Kabupaten Timor Tengah Utara dan warga distrik Pasabe Timor Leste merayakan Natal dan Tahun Baru bersama sebagai wujud persatuan dan perdamaian lintas negara. Bertempat di pos Pamtas RI RDTL Haumeniana Pasabe, warga desa Haumeniana Kabupaten Timor Tengah Utara, Indonesia dan warga Pasabe distrik Oekusi Timor Leste menggelar perayaan Natal dan Tahun Baru bersama. Kegiatan diawali dengan prosesi penyambutan adat antar warga lintas batas sebagai simbol ikatan kekerabatan yang telah terjalin sejak lama meski terpisah oleh batas negara. Perayaan kemudian dilanjutkan dengan misa Natal dan Tahun Baru bersama yang berlangsung khidmat, di mana misa menjadi ruang refleksi iman sekaligus pesan damai dan persaudaraan bagi masyarakat perbatasan. Dalam sambutannya mewakili pimpinan wilayah, perwakilan dari Timor Leste dan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, menegaskan pentingnya menjaga persaudaraan, toleransi dan kedamaian di wilayah perbatasan sebagai satu keluarga besar. Dan Tahun Baru 2025 dan perayaan Tahun Baru 2026.
di tempat ini secara kekeluargaan. Saya hanya minta supaya kita saling menghargai dan saling memperbaiki kebudayaan persaudaraan yang baik antara masyarakat Kabupaten TTU dan masyarakat Ambenu, dan kita jaga dengan baik-baik antara masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan masyarakat Ambenu sejak nenek moyang selalu hidup dalam lingkaran damai. Acara hari ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakatnya. Perayaan di perbatasan ini adalah simbol persatuan. Saya ingin menegaskan pentingnya sinergitas keamanan lintas negara, di mana kolaborasi strategis antar negara untuk menghadapi ancaman keamanan yang melampaui batas-batas kedaulatan nasional sangat diperlukan. Perayaan Natal dan Tahun Baru bersama yang digelar pada Minggu 4 Januari 2026 ini menjadi penegasan bahwa perbatasan negara tidak memutus ikatan kemanusiaan, melainkan menjadi ruang perjumpaan yang menumbuhkan kasih, persatuan, dan perdamaian antar bangsa. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, menutup rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia dan HUK Kemenak ke-52 tahun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar Jalan Sehat Kerukunan pada hari ini Rabu 7 Desember 2026 pagi tadi. Mengambil start dari depan halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, Jalan Sehat Kerukunan menempuh rute sejauh sekitar 2 km. Rute Jalan Sehat melintasi pertigaan Naisleu menuju Tugu HKSN Fatu Teke, kemudian melewati depan kantor Bupati Timur Tengah Utara hingga perempatan Tulip sebelum kembali finish di kompleks kantor Kemenak Kabupaten Timur Tengah Utara. Selama kegiatan berlangsung, panitia secara berkelanjutan mengkampanyekan ajakan toleransi dan kerukunan umat beragama melalui pengeras suara yang terpasang di mobil pick-up pengiring peserta Jalan Sehat. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Timur Tengah Utara, Marianus Keo, mengungkapkan, Jalan Sehat Kerukunan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat. Kegiatan yang tadi kita laksanakan itu bukan kegiatan sekedar kita berhura-hura berjalan-jalan, tapi kita sedang mengkampanyekan kehadiran Kementerian Agama di tengah masyarakat kita. Kita sedang mengkampanyekan apa yang kita buat kepada seluruh masyarakat. Karena itu kita perlu bersama di dalam sebuah sinergitas untuk bisa mensukseskan semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Karena itu kita perlu bersinergi supaya bisa menciptakan suasana-suasana yang damai. Kalau semua sudah damai, maka kita akan menuju kepada sebuah kemajuan bersama. Di sisi lain, pada puncak peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia yang digelar serentak pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu, Wakil Bupati Timur Tengah Utara yang bertindak sebagai inspektur upacara berharap Kemenak TTU dapat menjadi pelopor toleransi dan kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera. Kita bersinergi antara pemerintah, kemudian lalu lembaga-lembaga keagamaan, juga adat. Kita bersama-sama sehingga membangun masyarakat itu masyarakat yang utuh secara jasmani rohani. Nah, kita dengan cara-cara seperti ini kita ingin daerah ini menjadi dari contoh, menjadi pionir untuk toleransi. Selain Jalan Sehat Kerukunan, kegiatan pagi juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang pertandingan olahraga yang digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus hari ulang tahun Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara yang ke-52 tahun. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Saudara, Pulau Semau yang terletak di wilayah Kabupaten Kupang
Nusa Tenggara Timur tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kekayaan budayanya. Salah satunya adalah warisan budaya yang masih dijaga hingga kini adalah tarian Lingae. Tarian tradisional yang syarat makna dan nilai kebersamaan bagi masyarakat setempat. Tarian Lingae merupakan tarian tradisional yang biasa ditampilkan dalam berbagai acara adat seperti penyambutan tamu, pesta adat, hingga perayaan syukuran masyarakat Pulau Semau. Tarian ini dibawakan secara berkelompok dengan gerakan yang sederhana namun penuh makna, mencerminkan keharmonisan dan semangat gotong royong. Keindahan tarian Lingae terlihat dari kekompakan para penari yang bergerak seirama mengikuti alunan musik tradisional. Iringan gong dan gendang menjadi unsur penting yang menghidupkan suasana sekaligus menjadi penghubung antara penari dan penonton. Para penari biasanya mengenakan busana adat khas Semau seperti kain tenun tradisional yang menambah daya tarik visual tarian ini. Menurut tokoh adat setempat, tarian Lingae bukan sekadar hiburan, melainkan juga simbol persatuan dan identitas masyarakat Pulau Semau. Setiap gerakan memiliki filosofi yang menggambarkan hubungan manusia dengan sesama, alam, dan leluhur. Karena itu, tarian Lingae diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari pendidikan budaya bagi generasi muda. Di tengah arus modernisasi, masyarakat Pulau Semau Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur terus berupaya melestarikan tarian Lingae agar tidak tergerus zaman. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan adat, pertunjukan budaya, hingga pengenalan tarian ini kepada anak-anak dan remaja. Keberadaan tarian Lingae menjadi bukti bahwa kekayaan budaya lokal di Nusa Tenggara Timur masih hidup dan terus berkembang. Dengan pelestarian yang berkelanjutan, tarian Lingae diharapkan dapat terus dikenal luas dan menjadi kebanggaan masyarakat Pulau Semau serta Kabupaten Kupang secara keseluruhan. Sementara itu pemirsa, seiring dengan kemajuan zaman, tenun amarasi atau tais perlahan mulai ditinggalkan generasi muda. Prihatin dengan kondisi ini, kelompok perempuan di Kelurahan Teun Baun, Kabupaten Kupang yang peduli dengan keberlangsungan warisan budaya tenun amarasi atau tais membentuk kelompok tenun ikat untuk memperkenalkan tradisi dan cara pembuatan tenun amarasi kepada generasi muda agar tetap eksis di tengah gempuran era globalisasi. Kain tenun ikat amarasi merupakan tradisi kain khas Indonesia, menandai asal mula dari ekosistem budaya daerah tertentu. Kain tenun bermakna bukan semata karena fisiknya, tapi karena nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur, kain tenun bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upacara adat dan kehidupan masyarakat. Ciri khas kain tenun amarasi adalah ragam hias yang digunakan warna dasar merah, serta memiliki motif yang penuh dan susah dalam pengerjaannya. Proses pengembangan motif kain tenun ikat amarasi terletak pada cara pembuatannya, dengan pola-pola atau motif tradisional yang mewakili identitas budaya setempat. Pola atau motif yang digunakan oleh kelompok korkase adalah motif korkase dan kain nee yang sering digunakan para usif atau raja amarasi. Benang-benang yang digunakan disusun dan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk pola desain tertentu yang akan menghasilkan tenunan terlihat sangat presisi dan cantik. Proses pembuatan kain tenun amarasi dengan pemilihan bahan-bahan menjadi dasar utama untuk menghasilkan kain yang kuat dan tahan lama.
Teknik pewarnaan dalam pembuatan kain tenun amarasi merupakan langkah penting. Penenun menggunakan pewarna alami atau tradisional yang dihasilkan dari akar tumbuh-tumbuhan atau bahan alam lainnya. Pewarnaan dilakukan dengan teliti agar mencapai warna yang diinginkan dan memastikan kain tenun amarasi memiliki keindahan yang khas yang dilakukan secara berulang-ulang. Proses menenun adalah inti dari pembuatan kain tenun ikat amarasi. Dengan secara hati-hati memasukkan benang di antara serat dasar kain, menciptakan pola-pola yang rumit dan detail. Keahlian penenun sangat terlihat dalam menggabungkan warna dan benang yang menghasilkan keindahan yang tak tertandingi. Dengan sejarah yang begitu kaya dan ragam, kain tenun ikat amarasi tidak hanya menjadi kain, melainkan cerminan perjalanan seni dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keindahan motif dan kerumitan proses sebagai simbol kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dihargai. Saudara, di balik keindahan alam Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah karya seni yang menjadi simbol kedamaian dan harapan bagi masyarakat sekitar, yakni patung Bunda Maria. Terletak di Teluk Gurita, sebuah patung megah berdiri dengan anggun menghadap laut lepas. Tempat ini tidak sekedar tujuan wisata, melainkan juga titik ziarah umat Katolik di kawasan perbatasan Republik Indonesia RDTL. Tidak hanya sebagai destinasi wisata, patung Bunda Maria pelindung segala bangsa yang terletak di Teluk Gurita juga menyimpan makna spiritual yang mendalam bagi para pengunjungnya. Sejak pertama kali dibangun pada tahun 2019, objek wisata rohani ini semakin populer sebagai tempat ziarah bagi umat Katolik. Patung setinggi 32 meter ini berdiri kokoh dengan tangan terbuka, seakan menyambut setiap jiwa yang datang membawa doa dan harapan. Tempat ini bukan sekadar tujuan wisata, melainkan juga tempat ziarah yang menyatu dengan denyut kehidupan umat Katolik. Terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, sekitar 20 km dari kota Atambua, objek wisata rohani ini menawarkan pemandangan luar biasa berupa hamparan laut biru Teluk Gurita yang berpadu indah dengan bukit-bukit hijau di sekelilingnya. Perjalanan menuju lokasi ini dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 45 menit. Sepanjang perjalanan, pengunjung disuguhi panorama pedesaan dan udara yang segar khas wilayah timur Indonesia. Patung Bunda Maria segala bangsa juga menjadi ikon wisata religi Kabupaten Belu yang memberikan pemandangan alam yang menarik dari puncak Bukit Teluk Gurita serta keindahan estetika dari patung Bunda Maria dan patung-patung malaikat yang mengelilinginya. Patung Bunda Maria segala bangsa ini menjadi tempat ziarah yang paling diminati masyarakat Belu, bahkan seluruh Nusa Tenggara Timur hingga Timor Leste. Selain sebagai objek wisata religi, tempat ziarah dan tempat berdoa bagi para pengunjung, lokasi patung ini juga sangat strategis di puncak Bukit Teluk Gurita, sehingga para pengunjung juga dapat menikmati pemandangan indah matahari terbenam dari puncak Teluk Gurita. Jika para pengunjung ingin menikmati suasana pantai, maka di kaki bukit patung ini terdapat beberapa pantai yang menarik dengan ombak yang tenang, seperti Pantai Teluk Gurita, sehingga cocok untuk berpiknik bersama keluarga dan sahabat. Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, pemerintah daerah bersama pengelola telah menyiapkan sejumlah fasilitas seperti toilet umum, area duduk, dan tempat parkir. Meski fasilitasnya masih terbatas, keindahan panorama alam serta keramahan warga setempat menjadi daya tarik utama yang sulit dilupakan. Setiap akhir pekan dan hari libur, objek wisata rohani yang satu ini ramai dikunjungi bukan hanya oleh warga Belu, tapi juga oleh peziarah dari seluruh Nusa Tenggara Timur, bahkan dari Timor Leste.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Tresya Hera. Dan saya Helga Meliani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.